Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta Islam, semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, rezeki yang luas dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ada satu kisah yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang tafsir At-Tabari yang sangat terkenal itu. Imam At-Tabari ketika masih muda secara kebetulan menyaksikan kejadian ini dari awal sampai akhir. Berikut adalah kisahnya. Adalah seorang kakek tua miskin yang masih menjunjung tinggi kejujuran. Ia tinggal di kota Mekah kira-kira pada tahun 240 Hijriah. Kakek tua ini bernama Abul Ghiyath yang berumur 86 tahun. Ia memang betul-betul miskin sampai-sampai setelah menunaikan sholat, bajunya dilepas untuk digunakan sholat secara bergantian oleh keluarganya yang berjumlah 8 orang perempuan, yaitu istrinya, ibunya, ibu mertuanya, 2 orang saudara perempuannya, dan 4 anak perempuannya. Tak terbayang betapa miskinnya keluarga ini. Di suatu hari yang cerah di musim haji, terdengarlah seruan seorang pemuda dari Khurasan di tengah keramaian jamaah haji dan penduduk Mekah. Wahai penduduk Mekah, aku kehilangan kantong emas berisi 1000 keping dinar. Apakah ada di antara kalian yang menemukan? Tolong dikembalikan kepada saya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat di dunia dan di akhirat. Semoga ia juga dijauhkan dari api neraka. Berdirilah Abul Ghiyath, kakek tua yang miskin, seraya berkata, "Wahai anak muda, negeri ini sedang paceklik dan musim haji segera berakhir. Artinya pintu rezeki akan segera tertutup. Seandainya uangmu ditemukan oleh kakek tua miskin dan ia sangat berharap imbalan darimu, apakah kamu akan memberinya upah apabila ia mengembalikan?" Pemuda itu menjawab, "Berapa yang diminta, kek?" "Hanya 10%. "Maaf, kek, tidak bisa. Namun saya akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dicukupi dan ditolong." Akhirnya kakek tua ini pun berjalan pulang dengan lunglai, dan diam-diam ternyata ada yang mengikutinya, yaitu Ibnu Jarir. Mengapa ia mengikuti kakek ini? Apakah ingin berbuat jahat? Simak selanjutnya. Sesampainya di rumah, kakek tua ini memanggil istrinya. "Ya Lubabah," istrinya menjawab. "Ya, ada apa suamiku?" Kakek ini mengatakan, "Aku sudah ketemu dengan pemilik kantong ini, namun ia tidak mau memberikan imbalan 10%. Dia hanya mendoakan semoga yang mengembalikan diberi kebaikan dan pahala yang berlipat." "Nah, terus bagaimana selanjutnya istriku? Apa yang harus aku lakukan?" Istrinya mengatakan, "Suamiku, kamu tahu kita telah hidup susah dan miskin bersama selama 50 tahun. Anak kita 4 orang perempuan, ada 2 kakak perempuan, ada saya, ada ibu dan ibu mertua. Semuanya 9 orang termasuk dirimu. Kita saat ini tidak punya apapun yang diharapkan. Gak ada ternak, gak ada ladang yang bisa menghasilkan uang. Maaf suamiku, bagaimana seandainya tidak usah dikembalikan saja dan kita ambil semuanya? Kami semua lapar, belikanlah kami makanan yang enak dan lezat. Semoga Allah akan memberikan kekayaan kepadamu, sebab kamu sudah melakukan tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga dengan mencukupi kebutuhan kita. Di samping itu juga dapat melunasi hutang-hutangmu." Kakek menjawab, "Apakah kamu sudah gila menyuruh saya makan harta haram? Setelah 86 tahun umurku berusaha selalu sabar dan sabar. Ketahuilah, harta haram ini akan menjadikan Allah sangat murka. Ususku akan dibakar oleh api neraka, sedangkan aku sudah tua. Tidak lama lagi aku akan mati karena sudah tua. Wallahi, aku tidak mau itu terjadi." Keesokan harinya, pemuda Khurasan kembali menyeru, "Wahai penduduk Mekah, wahai jamaah haji, siapa di antara kalian yang menemukan kantong uang keping dinar? Tolong dikembalikan." Kakek tua ini kemudian berdiri dan mengatakan,
"Wahai anak muda, sudah saya katakan kemarin bahwa negeri ini sedang paceklik dan kami dalam kesusahan. Tolonglah beri imbalan bagi yang menemukan uangmu. Baiklah, kalau kemarin kamu tidak setuju untuk memberikan 10%, bagaimana kalau ada orang soleh yang menemukannya? Kamu berikan imbalan hanya 1% saja, yaitu 10 dinar. Pemuda itu menjawab, "Maaf ya kek, maaf sekali, tidak bisa. Aku hanya akan mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi semua hajat dan kebutuhannya. Dialah satu-satunya penolong." Karena kecewa, akhirnya orang-orang pun perlahan mulai meninggalkan kerumunan. Keesokan harinya lagi, pemuda Khurasan kembali menyeru seperti yang ia katakan kemarin. Kakek tua laki-laki berdiri dan mengatakan, "Wahai pemuda, baiklah kalau kamu tidak mau memberikan imbalan 10% dan kamu juga bersikukuh gak mau memberikan 1 saja. Bagaimana kalau hanya 1 keping dinar saja sebagai imbalan yang halal bagi yang menemukan? Apakah kamu setuju?" Pemuda ini menjawab, "Tidak bisa kek, sekali lagi saya hanya bisa mendoakan semoga kebaikannya dibalas dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Selanjutnya, merasa sudah tidak ada harapan lagi, kakek ini membawa pemuda itu ke rumahnya. Dan ia pun menggali tanah rumahnya dan mengeluarkan kantong dinar. Dan diserahkanlah semuanya kepada pemuda itu, seraya berkata, "Anak muda, ambillah semua uangmu, dan semoga Allah mengampuni dosaku dan memberiku rezeki yang halal." Pemuda Khurasan ini menerima kantong dinar dan beranjak pergi. Namun apa yang terjadi? Setelah di pintu keluar, ia mengatakan, "Wahai kakek, ayahku meninggal dan meninggalkan harta 3.000 dinar. Sepertiganya saya pisahkan dan saya masukkan ke kantong. Suatu saat nanti, bila saya menemukan orang yang paling membutuhkan, maka uang itu akan saya berikan kepadanya. Demi Allah, sejak pergi dari Khurasan, saya tidak pernah menemukan orang yang lebih berhak dari Anda, kek. Oleh karena itu, ambillah ini, kek, dan semoga Allah memberkatimu. Terima kasih telah menjaga amanah dan bersabar dengan keadaanmu selama ini." Pemuda itu pun langsung pergi meninggalkan kakek itu. Kakek tua pun akhirnya menangis seraya berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah kasih sayang dan keberkahan kepadanya dan juga ayahnya." Ibnu Jarir yang menyaksikan kejadian itu dari awal sampai akhir akan meninggalkan rumah kakek ini. Namun sang kakek mencegahnya dan mengatakan, "Duduklah nak, saya tahu kamu mengikuti saya dari hari pertama sampai sekarang. Oleh karena itu ada hadiah untukmu. Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang hadir." Kakek ini pun memanggil semua keluarganya dan menyuruhnya untuk mengulurkan tangannya untuk diberikan satu persatu keping emas termasuk kepada Ibnu Jarir. Akhirnya genap 10 orang dan masing-masing mendapatkan bagian 100 keping dinar emas. Sahabat Fakta Islam, kisah ini tidak hanya bercerita tentang kejujuran dan kebaikan, tetapi juga tentang ketahanan dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Kakek tua itu meskipun hidup dalam kemiskinan, tetapi tetap teguh pada kejujuran dan tidak tergiur untuk mengambil hak orang lain, meskipun ia sangat membutuhkan. Semoga kita bisa meneladani kakek ini untuk istiqomah dalam kebaikan dan kejujuran, meskipun terbuka peluang untuk bisa berbuat curang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika dipandang bermanfaat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.